Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya siswa dari kelas 10 TKJ 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara perakitan komputer. Yuk teman-teman, kita simak video berikut ini. 1. Prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Fungsi prosesor: 1. Memastikan komputer bekerja dengan baik. 2. Menjalankan proses informasi pada komputer. 3. Memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. 4. Menjaga performa komputer. Dan yang terakhir, menunjang kegiatan spesifik komputer. Cara kerja prosesor yaitu angkat tuas, kemudian buka penutup prosesor, lalu masukkan prosesor ke dalam board, kemudian tutup kembali dengan mengangkat tuas. Kedua, heatsink. Heatsink adalah komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop Anda yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu dan berusaha untuk dilindungi. Fungsi heatsink: 1. Untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer Anda yang melakukan aktivitas berat menghasilkan banyak energi panas. Cara kerja heatsink: turunkan heatsink di atas prosesor, kemudian buka baut heatsink, lalu turunkan heatsink di atas prosesor, lalu tutup heatsink menggunakan baut. Kemudian pasangkan kabel heatsink ke motherboard. Ketiga, memori. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Fungsi memori: 1. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. 2. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. 3. Menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Cara kerja memori: sesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. Lalu sesuaikan kaki-kaki motherboard, lalu turunkan memori ke dalam motherboard. 4. Moboh atau casing. Casing adalah kotak atau rumah yang berisi komponen-komponen mainboard dan perihal lainnya, atau lebih simpelnya adalah tempat untuk perangkat-perangkat komputer. Fungsi casing: 1. Untuk melindungi komponen komputer di dalamnya dari debu, air, panas, kelembapan, dan benturan fisik yang mungkin terjadi, sehingga minimalisir dampak buruk yang menghantui hardware komputer. Cara memasang casing pada mainboard: buka baut moboh atau casing menggunakan obeng. Kemudian buka pelindung casing. Lalu
buka pelindung casing lalu tutup lagi pelindung casing yang telah dibuka. Kemudian angkat kabel casing lalu masukkan mainboard ke dalam mobo atau casing. Lalu angkat kembali mainboard. Kemudian pasangkan baut menggunakan obeng. Kemudian masukkan lagi mainboard ke dalam casing atau mobo, lalu baut di samping mainboard menggunakan obeng. Lima, front panel. Front panel merupakan sekumpulan kabel yang menghubungkan antara tombol pada reset dan power dengan lampu LED yang terdapat pada casing dengan mainboard di dalam CPU. Fungsi front panel: 1. Sebagai kabel yang menyalakan lampu pada hard disk drive saat sedang bekerja. Kedua, sebagai kabel yang menghubungkan dengan tombol restart di casing. Ketiga, sebagai kabel yang menghubungkan tombol power di casing. Keempat, sebagai kabel yang menghubungkan lalu lintas data dari port USB pada komputer. Cara kerja front panel: pada pin 1 dan 3 dipasang untuk HDD LED. 2. Pada pin 2 dan 4 dipasang untuk kabel power LED. Pada pin 5 dan 7 dipasang untuk kabel reset SW. Pada pin 6 dan 8 dipasang untuk kabel power SW. Pada pin 9 dan 10 dibiarkan kosong. Power SD dimasukkan ke dalam colokan mainboard. Kemudian HDD SW, power LED, dan reset SW dimasukkan ke colokan mainboard. Lalu masukkan kabel yang ada. Keenam, hard drive. Hard drive merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. Fungsi hard drive dapat menyimpan berbagai file tersebut. Maka bisa dibilang hard drive adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Cara kerja hard drive. Ini adalah gambar hard drive. Masukkan hard drive ke dalam sela-sela mobo atau casing. Kemudian bautlah hard drive agar tidak terlepas menggunakan obeng. Setelah itu, bautlah hard drive casing pada bagian kiri agar tidak terlepas. Ketujuh, optical drive. Optical drive atau yang lebih dikenal dengan istilah optical disk drive atau ODD adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. Fungsi optical drive: 1. Sebagai perangkat untuk menuliskan data pada media simpan CD maupun DVD. Kedua, membaca data dari media simpan tersebut. Cara kerja optical drive.
Bukalah penutup casing menggunakan obeng. Kemudian lepas. Lalu putar ke kanan casing. Lalu masukkan optical drive ke dalam. Setelah itu, bautlah di samping kiri optical drive agar tidak jatuh maupun terlepas. Lalu kita putar lagi. Kemudian pasanglah baut agar tidak terlepas. 8. Kabel drive. Kabel drive adalah kabel pada komputer yang didesain biasanya untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data. Fungsi kabel drive: 1. Dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD atau CD-ROM, DVD-ROM, dan DCRW. 2. Komplain dengan serial atau spesifikasi. 3. Dirancang khusus untuk mengurangi kekacauan. Cara kerja kabel drive: balikkan mobo atau casing, kemudian kabel merah yang disebut SATA kabel dan kabel biru disebut dengan ID kabel. Kemudian colokkan kabel SATA kabel ke dalam mobo atau casing. Lalu pasangkan ujung kabel SATA kabel ke mainboard. Kemudian colokkan kabel ID kabel pada mainboard. Kemudian ujung kabel ID kabel dicolokkan lagi ke mobo atau casing. Sembilan, kartu grafis atau VGA. Kartu grafis adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Fungsi kartu grafis: 1. Membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan layar grafik pada monitor. Cara kerja kartu grafis atau VGA: buka salah satu pinggiran mobo atau casing yang bersejajaran dengan graphic card. Kemudian turunkan graphic card ke mainboard. Lalu bukalah baut yang ada pada graphic card. Setelah itu, bautlah graphic card agar tidak terlepas dengan menggunakan alat, yaitu obeng. 10. Power supply. Power supply adalah sebagai alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik lainnya.
Fungsi power supply yaitu untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan sebagainya. Cara kerja power supply: tempelkan power supply ke dalam mainboard. Kemudian, buatlah power supply menggunakan obeng agar tidak jatuh. Setelah itu, sambungkanlah power supply yang ada di sebelah kiri ke samping kabel ID komplain. Setelah itu, tempelkan kabel power supply ke samping heatsink. Lalu tempelkan kabel power supply ke samping kabel SATA komplain. Kemudian, kabel yang terakhir, kabel power supply. Kabel power supply ditempelkan ke samping kabel SATA komplain. Let the reminiscence brighten this melody.